Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Dukhan ayat keempat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina inna kunna mursilin. Fiha iku ing dalem Al-Qur'an, fiha iku ing dalem Al-Qur'an iku yufraku dan jelasake, yufraku dan jelasake, gimana yubayyinu, diterangake dan jelasake secara satu-satu begitu, tidak langsung semuanya dijelaskan satu-satu. Kullu amrin, saben-saben urusan, hakimin kang penuh hikmah, hakimin kang bijaksana, hakimin kang penuh hikmah gitu. Jadi karena isi Al-Quran itu adalah ini hikmah, isinya Al-Quran itu adalah ilmu gitu. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran ya, atau fiha ing dalam, bisa kembali kepada kemarin ya, apa kemarin itu fi lailatin mubarak, fi lailatul qadar atau lailatin mubarakah ya. Nah, berarti hanya ini yang paling dekat adalah apa ini? Kembali kepada malam ya, bisa. Fiha iku ing dalem malam, malam kang mulya ya. Coba diluruskan. Fiha iku ing dalem, fiha iku ing dalem lailatul qadar atau lailatul mubarakah, yufraku dan jelasake apa kullu amrin hakimin, sekabehane urusan, sebagaiane perkara kang hakimin kang penuh hikmah gitu. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, di dalam ayat yang ketiga kemarin, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh berkah ya. Malam yang penuh berkah itu kalau di surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatil qadar, lailatul qadar. Lailatul qadar itu ada di bulan Ramadan ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah di malam yang penuh keberkahan, malam yang mulia, yaitu di malam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu. Nah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha iku ing dalem malam, malam kang berkah, malam kang mulya, atau malam ya Ramadan itu, yufraku dijelaskan ya, dijelaskan dari sana Lauhul Mahfudz sana ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa fiha yufraku ini pada malam itu dijelaskan ya, dari Lauhul Mahfudz kepada para malaikat ya, para malaikat pencatat perihal urusan satu tahun dan ajal-ajal yang akan terjadi di tahun itu, termasuk rizki-rizki yang diturunkan tahun itu, serta semua peristiwa yang akan terjadi padanya gitu. Itu dijelaskan juga pada malam yang penuh dengan hikmah itu.
ya, hakim gitu ya. Jadi sebagaimana Ibnu Umar, Imam Mujahid, Abu Malik, termasuk Ad-Dhahhak ya, dan beberapa ulama di kalangan salaf ya, itu menjelaskan bahwa ya pada malam yang penuh berkah itu, malam Lailatul Qadar itu ya, dari Lauhul Mahfuz dijelaskan kepada malaikat tentang perkara-perkara tadi itu. Ya, yufraku kullu amrin hakim. Gitu. Perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Hakim. Ya, jadi hakim itu maknanya memang banyak ya. Hakim itu maknanya memang banyak sekali itu. Kata hikmah itu juga dari kata hakim. Hakim itu ya kita tahu ada hakim. Kalau orang kita nyebut hakim ya, hakim itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya hakim. Berarti siapa itu? Hakim itu adalah orang yang memberikan keputusan gitu. Hakim. Berarti hakimun itu keputusan yang sudah pasti, yang tetap, nggak bisa diganti-ganti lagi, nggak dapat diubah gitu. Ya. Amran min indina, yaitu amran yaitu urusan min indina saking ngerso ingsun. Berarti semua urusan yang akan terjadi semua sudah ditetapkan oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang diwahyukan oleh Allah itu juga berdasarkan perintah, berdasarkan izin, berdasarkan ya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada Al-Quran turun ke Nabi Muhammad itu karena dewi, tidak ada. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kamu datang sana. Jadi makanya Al-Quran pun juga tidak turun langsung kepada Rasulullah 30 juz, tapi datang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Ma'mur dijelaskan, atau Baitul Izzah, itu diturunkan total semuanya mulai awal sampai akhir gitu. Tapi kemudian dari sana Baitul Ma'mur atau Baitul Izzah, nah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan gitu. Dah orang tanya-tanya kepada Rasul masalah roh gitu. Ya, Rasulullah kan tidak punya pengetahuan apa roh itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Jibril, datang kau kepada Muhammad, sampaikan ayat ini. Maka turunlah tuh, yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh gitu. Jawab saja gitu. Urusan roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi Allah ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Nah, itu kan gitu. Masalah apa saja? Contoh masalah khomer gitu kan. Masalah khomer saja sampai 3 kali diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ya. Jadi tidak langsung brek, enggak gitu. Kalau tadi disebutkan yufraku kullu amrin hakim, ya Al-Quran pun juga diturunkan oleh Allah secara terpisah gitu. Dijelaskan semua perkara Al-Quran dengan pisah-pisah juga gitu. Ya. Ya, pertama-tama contoh kalau masalah khomer itu. Ya, masalah khomer. Ya. Allah hanya mengingatkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kamu jangan
ya melaksanakan sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Tidak dilarang oleh Allah khamr waktu itu. Ya, tidak dilarang itu. Nah kemudian datang lagi wahyu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada tentang khamr dan judi. Ya, turun ayat itu. Suatu hari lagi, nah baru kemudian turun itu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Baru muncul keharaman itu. Ketika turun ayat ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan, ya, di surat Al-Maidah ini, Madinah banjir khamr itu. Karena para sahabat semua tidak lagi minum khamr, ditumpahkan semua khamr itu karena keharaman ini gitu. Jadi seakan-akan Madinah saat itu banjir khamr gitu. Nah, jadi turun nanti itu. Apalagi terus gitu sampai 23 tahun. Jadi Al-Quran 30 juz yang sekarang kita ada ini, kita punya ini, itu diturunkan Allah selama 23 tahun. Dijelaskan oleh Allah juga itu secara gitu, pisah-pisah begitu ya. Jelaskan semua perkara pisah-pisah selama 23 tahun gitu. Ya, jadi main nggak blek langsung 30 juz itu. Satu ayat, berapa ayat begitu. Ya, tetapi Rasulullah langsung menghafalnya gitu. Makanya saya ngaji seayat rong ayat kuwi, nah, kalau bisa langsung kamu pastikan kamu hafal gitu. Hafal ayatnya, hafal maknani, tahu artinya, tahu maksudnya gitu. Jadi paling enggak kita harus punya target begitu. Ya ngaji seayat rong ayat kuwi pastikan ya ayat yang kita baca kita faham, kita hafal, kita ngerti, kita faham, dan kemudian kita amalkan gitu. Nah, jadi amran min indina. Jadi amran yaitu urusan perkara min indina saking ngersa ingsun. Jadi tidak ada yang malaikat karepe dhewe ndak ada begitu ya. Inna saat meningsun kuna ana ingsun ana iku mursilina wong kang mursilina kang ngutus gitu. Jadi kami ya Allah ya, kami Allah yang mengutus para rasul itu ya, kamilah yang mengutus para rasul. Inna kunna mursilin. Jadi saat temene ingsun kunna ana ingsun iku mursilina wong kang ngutus. Jadi maksudnya Allah yang mengutus para rasul semua itu. Jadi bukan mereka mengangkat dirinya sendiri menjadi nabi, menjadi rasul, tetapi ya rasul-rasul yang ada dikirim kepada manusia itu semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin itu. Ya laqad manallahu 'alal mu'minina il ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manallah, ya sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar. Laqad manna yakti teman-teman wis paring anugerah sapa Allah alal mukminina ing atase akeh kang padha iman. Id ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus ya di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul minhum dari mereka gitu. Apa tugas rasul ini diutus Allah ini? Yang pertama yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya.
Tadi ayat Allah dibacakan, ya dibacakan itu. Ya, tugasnya mulang Quran gitu. Jadi makanya pekerjaan mengajarkan Quran itu pekerjaan mulia gitu. Ya, mulang no Quran itu. Itu pekerjaan para nabi, pekerjaan Rasulullah itu. Ya. Pekerjaan para nabi itu diutus oleh Allah membacakan kitabnya gitu. Ngono kowe ora arepe ora gelem dadi dai wong sing mulang ngaji, ya rugi banget kowe. Ya. Itu pekerjaannya para nabi itu. Ya ngajarno kitab ini pekerjaannya para nabi. Kok ora gelem kuwi wah sasar kowe gitu. Ya. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua wa yuzakkihim. Ya wa yuzakkihim, dan Rasul kuwi nyucikake akeh, membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka dari apa? Dari kesyirikan. Membersihkan hati mereka dari segala kotoran yang merusak, ya, hasud, sombong. Ini pekerjaan Rasul, tazkiyah, ya, melakukan tazkiyah. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Taklim berarti ngaji, dijelasno wal hikmah dan hikmah gitu. Kitab dan hikmah. Jadi tahapan awal mulang maca dhisik, diulang maca dhisik. Mari diulang maca, atine dibenerno. Mari ngono diulang ngaji gitu. Apa maksudnya ini apa ini? Maksudnya apa ini gitu. Ya. Jadi fase-fasenya begitu. Ya. Jadi mulang kuwi maca dhisik. Mari macae dibenerno atine, mari ngono baru diulang, dijelas nih, diajak taklim gitu. Mana namanya majelis taklim, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun dahulu mereka ada dalam kesesatan yang nyata gitu. Itu ada dalam surat apa itu? Surat Al-Imran ada, ya. Surat At-Taubah juga ada gitu. Al-Imran ayat berapa? 163. Ya. Nabi Ibrahim pun juga pernah berdoa kepada Allah, wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Terus setelah itu wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Setelah itu tidak sama dengan tadi itu, ya. Ayat berapa itu? Al-Baqarah berapa? 100. Nah, dicari cepat, ayo dicari, tidak boleh tidak boleh terus-terusan dilupakan oleh setan kita, ya. Ayat 100 berapa? Itu lanjutan itu, wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dhalimin wa il ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud, dan seterusnya. Itu ayat berapa? 100. Nah, coba dibaca yang itu, yang keras. Loh, bukan. Kok wataku yauman?
Loh jangan itu, langsung saja yang saya maksudkan tadi itu. Doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min. Ayat berapa? 128. Ayo dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung baca. Diulang lagi sama-sama. Coba perhatikan, bandingkan dengan ayat 163 Ali Imran. Apa bedanya? Al-Imran pertama yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tilawah, tazkiyah, taklim. Al-Imran 163. Ya kan? Tilawah, setelah tilawah apa? Tazkiyah, habis tazkiyah kemudian yang ketiga adalah taklim. Wis. 164. Ya, 164. Al-Imran. Yang pertama apa tadi? Tilawah, tazkiyah, ta'lim gitu. Kalau Al-Baqarah tadi ayat 120 berapa? 129. Rabbana wa ba'ats fihim. Yang pertama apa? Tilawah. Habis tilawah ta'lim, habis ta'lim tazkiyah. Iya tak? Wa yuzakkihim. Jadi ada sedikit beda gitu ya. Tapi sesungguhnya yang pertama-tama adalah tilawah memang begitu. Berarti ya masyarakat ini harus apa? Umatnya harus diajarin dulu, iso ngaji, iso maca Quran dhisik gitu. Diulang maca gitu kan. Mari diulang maca terus. Nah, baru kemudian diajak taklim, dijelaskan, ya, difahamkan gitu. Nah, setelah difahamkan baru proses tazkiyah di situ. Nah, masuklah begitu. Atau Al-Imran 164 tadi itu membaca kemudian apa? Tazkiyah, taklim. Jadi tazkiyah, taklim. Jadi bisa tazkiyah ini masuk dalam nanti proses taklim atau taklim ini masuk di dalam proses ini tazkiyah itu gitu. Tapi yang perlu diingat-ingat bahwa yang pertama-tama itu adalah apa? Tilawah. Duduk maca dhisik. Harus baca gitu. Ya harus baca. Jangan sampai tidak baca. Nah ini kita ngaji juga begitu. Ya, yang biasa kita lakukan diwaca dhisik bareng-bareng Al-Qur'an ya toh. Mari diwaca bareng-bareng baru dimaknani itu. Ah, mari dimaknani, dijelasni. Nah, proses menjelaskan ayat ini, nah termasuk itu adalah proses tazkiyah di situ. Ya, di dalamnya mengandung proses-proses tazkiyah gitu. Ya, kenapa? Karena ya dari ayat-ayat itu kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran gitu. Ah, ini cerita tadi dalam surat Az-Zukhruf, cerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Jangan sombong kayak Fir'aun gitu. Oh, ternyata Nabi Musa pun diajari oleh Allah untuk menjaga hati. Berdakwah menghadapi orang kafir pun tidak boleh dengan hati yang kasar, tapi juga harus dengan hati yang lembut dan macam-macam. Ini pekerjaan hati itu namanya tazkiyah itu. Ya, itu adalah tazkiyah.
Nah, jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala ya diutus itu bukan untuk apa? Bukan untuk kepentingan yang lain, tapi tadi itu ya untuk mengajarkan risalah Allah kepada mereka. Prosesnya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab itu. Jadi karena Allah yang mengutus, makanya ada standarnya, ada polanya begitu. Nanti kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini gitu. Kalau doa Nabi Ibrahim itu kan doa Nabi Ibrahim itu 129 itu kan doa itu Nabi Ibrahim itu. Ya Allah, utuslah ya di tengah-tengah mereka orang Mekah ini ya Allah seorang rasul dari mereka ya, yang rasul itu nanti membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah, mengajarkan kitab kepada Engkau ya Allah, mengajarkan kitab Engkau ya Allah, dan juga menyucikan mereka ya Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah ya, dengan Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul, lahir di Mekah ya, dan sampai sekian tahun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan? Sama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu berarti ini adalah pekerjaan para nabi dan pekerjaan para rasul. Doanya Nabi Ibrahim dulu ya kayak begitu itu gitu. Karena apa? Karena memang itu yang paling penting sebenarnya itu. Ya, apa artinya umat ini kalau kemudian tidak ada yang namanya dakwah itu? Ya, apa artinya orang banyak kalau ternyata mereka tidak mengenal agama begitu? Ya, akan terjadi jahiliyah gitu. Ya, seperti dulu zaman pra-Islam itu, Mekah sebelum Islam datang, bukan orang tidak punya duit, banyak orang kaya, tapi karena mereka jahiliyah, segala perbuatan dilakukan untuk pelanggaran-pelanggaran begitu. Nah, ini sama juga ini. Ya, jahiliyah modern ini juga sama seperti itu. Ya, tanda-tandanya hampir sama juga jahiliyah modern ini ketika harta itu dipertuhankan gitu. Ya. Ya, ketika harta dipertahankan, ketika dunia dipertahankan, coba itu perhatikan bagaimana dampaknya. Perzinahan di mana-mana ada karena punya duit. Dia bisa beli apa saja, beli wanita bisa, beli pria bisa untuk kebutuhan dia begitu. Ya, apa saja yang dia begitu. Merampas hak orang lain. Kok merampas hak orang lain? Milik negara aja bisa dirampas kok begitu. Kenapa? Karena ini, karena duit, karena dunia ini itu. Makanya Rasul diutus Allah ini untuk menyempurnakan akhlak yang bejat seperti itu. Ini kita sudah masuk di era jahiliyah modern ini gitu. Sehingga tantangannya sama juga begitu, seperti zaman dulu gitu. Ya, ini jahiliyah modern ini sudah. Jadi kalau dulu orang jahiliyah itu ya karena seperti itu, ya kalau sekarang beda lagi modelnya itu. Tapi ya sama saja sebenarnya begitu. Ya ujung-ujungnya ya mereka mengingkari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita akan menghadapi dan kita sedang menghadapi seperti itu. Jadi makanya tidak ada pekerjaan yang mulia kecuali kita harus menempatkan diri ya untuk mengamankan ini gerakan dakwah ini gitu. Berdakwah di mana-mana, ngulang ngaji, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah gitu. Dari siapa saja butuh ngaji maksudnya begitu. Ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya rahmatan mir rabbik. Ya, rahmatan minangka dadi rahmat. Ya, mir rabbika saking pangeran sira. Ya, itu jadi rahmat. Jadi hadirnya seorang rasul kepada suatu kaum itu adalah rahmat. Ya, diturunkannya kitab kepada satu kaum pada saat itu adalah rahmat. Dikirimkannya diturunkannya Al-Qur'an kepada rasul untuk kita itu adalah
rahmatam mir rabbik, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu satemene Allah wa utawi Allah iku as-sami' zat kang maha ngrungu, Allah itu maha mendengar, al-alim Allah maha mengetahui, Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Siapakah Allah itu? Rabbis samawati wal ard, yaitu pangerane langit lan bumi, Tuhan langit dan Tuhannya bumi, artinya Tuhan yang memelihara langit dan bumi. Wa ma bainahuma lan barang kang antarane langit lan bumi. Dan juga Allah itu adalah Tuhan, ya, Tuhannya apa saja yang ada di antara langit dan bumi gitu. In kuntum lamun ana sira kabeh yaiku muqinina wong kang ya yakin. Jadi kalau kalian adalah orang-orang yang yakin, nek gak yakin ya gak iso berdoa gitu. Ya. Bagi orang yang yakin maka Al-Qur'an itu adalah rahmat Allah, ya, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu, sehingga manusia itu butuh petunjuk itu. Nah, petunjuk itu adalah Al-Qur'an. Kenapa Allah Maha mendengar, Maha tahu itu? Ya karena Allah yang ngurus semua ini, langit, bumi dan isinya ini itu. Jadi karena Allah yang mengurus semua yang ada di langit dan bumi, maka Allah tahu kebutuhan manusia ini sebenarnya apa. Siapa yang harus diutus ini siapa, Allah juga tahu. Siapa nanti yang harus ketemu sama utusan ini siapa, Allah juga maha tahu gitu, ya. Karena Allahu Rabbus samawati wal ard gitu, ya. Wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illahu, orano sesembahan illahu kejaba huwa utawi Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia Allah. Yuhyi kang nguripi wa yumitu lan kang mateni. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, ya, supaya Allah menguji kalian siapakah yang terbaik amalannya gitu. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh, ya, Rabbukum yaiku pangeran sira kabeh, wa rabbu abaikum lan pangerane bapak-bapak sira kabeh, ya, pangerane bapak-bapak sira kabeh al-awwalin kang awal. Jadi siapakah Allah itu? Allah itu adalah Rabbukum, Tuhan kamu. Allah itu adalah Tuhan kamu. Wa rabbu abaikum, dan Tuhan nenek moyang kamu dulu itu sama. Tuhan kamu dan Tuhannya nenek moyang kamu al-awwalin, yang awal dulu, yang biyen-biyen sama Allah gitu. Jadi Allah itu bukan Tuhannya orang dahulu atau orang sekarang saja. Allah itu adalah Tuhannya orang-orang yang terdahulu maupun yang sekarang sampai kapanpun. Ya, Allah itu adalah Tuhan kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun Allah adalah Tuhan. Ya, yang menciptakan langit bumi, yang menguasai sesuatu yang gaib ini. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 158 juga mengingatkan kepada Rasul agar disampaikan kepada manusia, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, hai manusia, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, Rasul Allah, ilaikum, yang diutus kepada kamu jami'an semua gitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, Allah yang memiliki Allah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Silakan aja buka kembali Al-A'raf ayat 158 sampai akhir ayat. Saya kira sampai di sini, ya, jangan lupa terus ya.
Kalau ngaji nggak deres wis gak ono apa-apa nih begitu. Ya, ngaji diterus, diapal nih, ya, difahami, dan apa-apa yang diajarkan Allah ini kita amalkan, dan kita minta tolong kepada Allah ya supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah kita laksanakan, yang dilarang kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita semua, ya, untuk jamaah-jamaah kita, ya, keluarga besar pondok ini yang telah ya membantu pada kita semua untuk mewujudkan pondok ini yang sekarang kita berada di sini. Ya, semoga menjadi kebaikan untuk mereka semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki untuk kita, keluarga kita, jamaah-jamaah kita semua. Ya, kita doakan mudah-mudahan segala urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sakit semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan pahala yang besar. Ya, semoga yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua, ya, para jamaah kita, keluarga-keluarga besar kita semua kelak diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dimasukkan surga oleh Allah bersama Rasul yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para nabi dan para rasul yang lain, dan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita senantiasa bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.